Hadis yang ke-18, Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man zana, barang siapa berzina, wa syaribal khamra, dan meminum arak, nasa'allahu minhul iman, Allah akan cabut, akan tanggalkan iman daripada diri orang yang berzina atau daripada diri orang yang mabuk. Kama yaqla'ul insanu qamisa min ra'sih, sebagaimana dengan seseorang menanggalkan baju daripada anggota tubuhnya, macam terungkaikan, macam terlepaskan jubah, baju, pakaian daripada seseorang pada waktu kita melepaskannya, semacam itulah tertanggalkan iman daripada diri, daripada hati seseorang yang meminum khamar ataupun juga yang melakukan perbuatan zina. 19, riwayat daripada Sayyidina Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma ra'in, ini tidak direka-reka dan juga tidak dibuat-buat. Nabi kita bersabda, siapapun pemimpin yang sesiapa saja di kalangan pemimpin, ghasya ra'iyatahu, yang menipu rakyatnya, bahwa finan, niscayalah dia akan masuk api neraka. Sesiapa saja daripada pemimpin yang menipu rakyatnya, bebas cukai, bebas tol, bebas GST, bebas cukai pintu, cukai tingkap, cukai apa saja, itu dijanjikan pada masa berkempen supaya lebih meyakinkan dengan kita agar kita bagikan sokongan sepenuhnya kepada parti berkenaan. Jadi kalau pada waktu mereka memimpin ternyata tidak ada satupun yang mereka tepati, itu tidak lebih daripada ghis, tidak lebih daripada penipuan, hanya untuk memperangkap rakyatnya, memperangkap orang ramai sahaja. Nabi kita bersabda bahwa ilan nari, dia akan menuju nerakanya Allah Jalla wa Ala. Ayyuma ra'in ghasya ra'iyatahu fahuwa finar. Riwayat sayakunu ummati sayakunu umara. Nabi kita bersabda, akan ada nanti para pemimpin fasik dan zalim. Akan ada nanti setelah aku pemimpin fasik dan diktator. Paman saddaqahum bikadzibihim, barang siapa mempercayai mereka dengan pembohongan yang mereka lakukan, membantu mereka atas kezaliman yang berlaku, falaysa minni wa lastu minhu, maka dia bukan daripada saya, aku juga bukan daripadanya. Wala yarida alayyal haud, dan dia tidak akan mendapatkan minuman daripada telaga Kausar. Dia tidak akan mendapatkan minuman daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa hadis, mungkin dengan kita, apa yang nak diminum? Kita pun hidup masalah sungai, airnya banyak, laut, airnya banyak. Kalau tak dapat minuman pun daripada telaga Kausar, kita boleh minum daripada mana-mana sajalah. Jadi tak perlu dapat minuman daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sebelum berlakunya hari kiamat, daripada beberapa petanda hari kiamat, diantaranya itu adalah dengan keringnya Ma'at Tabari, atau dengan sungai laut, Nahar Tabari, kering. Sekarang katanya di Israel sudah ketara dan juga sudah terbukti yang dulu mereka buat bendungan, yang walaupun dengan bermacam-macam cara mereka untuk mengekalkan air yang ada di sana, tapi ternyata dengan airnya dari hari ke hari semakin berkurang. Ini juga diantara daripada petanda hari kiamat. Kembali, jadi kalaulah dikatakan yang seperti itu, sebanyak air laut yang diminum, kalau seandainya dengan seseorang, ini perumpamaan pada waktu sebelum meninggal dunia saja, Nabi kita perumpamakan, kalau seandainya diminumkan kepada orang dalam keadaan sakaratil maut, itu dengan seluruh air lautan yang ada di dunia, tetap saja dia haus dan dahaga. Bagaimana kalau tidak minum langsung? Sementara dengan ma' Kausar, air Kausar, Nabi kita bersabda, "Faman syaribahu lam yazma' ba'dahu abada." Barang siapa meminumnya, niscayalah dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Man syariba minhu syarba, seteguk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 2 teguk karena haus. 1 teguk aja.
Udah takkan dagang abadan selama-lamanya. Itu minuman daripada Telaga Kausar, bukan satu perkara kecil, sangat-sangat kita perlukan. Yang dengan kita mendapatkan minuman daripada Telaga Kausar daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terbabit dalam pemilihan raya yang akan datang, yang terbabit dengan politiknya, politik yang mana satu, apakah kira-kira dengan bulannya, dengan dagingnya, dan juga dengan matanya. Jangan sekali-kali menjanjikan itu dan ini. Kalau rasa-rasa dengan kita tidak mampu untuk menepatinya, jangan menjanjikan itu dan ini kepada rakyat dan juga kepada orang ramai yang menipu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan Imam Ibnu Asakir, bahwa ilan nari, dia akan menuju tempatnya di dalam lembah api neraka. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas tentang lewat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah laknat man amila amala qaumi Lut. Allah laknat, Allah kutuk seseorang yang melaksanakan amalan kaum Lut. Man idza wajadtumuhu, seseorang yang kalau pada tu kalian temukan ya'malu amala qaumi Lut, melakukan amalan kaum Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ul, bunuh yang melakukan dan yang diperlakukan. Coba bayangkan, jangankan laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan binatang-binatang yang melayan manusia itu pun juga akan dijatuhkan hukuman mati, bukan disembelih, dibunuh. Mungkin seandainya dengan lembu itu boleh bercakap, seandainya dengan kambing itu boleh komplain dan juga boleh protes. Loh, kenapa aku dibunuh? Itu kan buatan manusia, dia yang memperkosa aku, dia yang merogol aku, tapi kenapa aku yang kena getahnya? Kenapa aku dibunuh? Jadi kata ulama, satu, takut nanti kalau misalnya binatang yang dirogol, yang diperkosa, yang digauli oleh manusia tadi itu hamil. Hamilnya separuh manusia, separuh kambing, atau juga separuh manusia, separuh binatang. Satu. Kemudian yang kedua, supaya jangan sampai akan jadi jolokan. Toh mangsanya siapa bin siapa, toh kambingnya itu lembunya. Demi untuk menjaga image lembu, mungkin begitu barangkali dengan bahasanya, lembu tadi itu kena jatuhkan hukuman mati. Bahkan bukan setakat dijatuhkan hukuman mati, tidak halal dimakan. Tidak halal dimakan. Takut khawatir akan lahir makhluk musyawa, makhluk manusia, setengah manusia, namanya sabing, siabing, manusia kambing, atau siambu, manusia lembu. Nah, takut akan lahir semacam itu. Jadi karena itu baginda Nabi bagi arahan kepada kita untuk kita memburunya. Terkutuk laki-laki yang menggauli atau yang bergaul antara sesama mereka. Kalau seandainya laki-laki dengan laki-laki, perempuan sesama perempuan, ini diantara daripada rancangan mereka. Kalau Yahudi yang punya rancangan agar kita juga umat Islam menerima cadangan tersebut, itu memang mereka punya kepentingan. Mereka takut dengan jumlah bilangan yang ramai, takut dengan jumlah bilangan kita yang tidak terhitung. Kenapa? Amerika tidak seperti Amerika, tidak sesadis Amerika dengan Irak, dengan Libya pada saat ketika itu dengan latihan perang atau juga dengan penggunaan senjata nuklir dengan Cina. Kenapa Amerika tidak utak-atik tentang Cina? Sebab karena Cina punya rakyat yang ramai, punya ketenteraan, persenjataan yang canggih dan juga yang kuat. Sementara dengan negara-negara kecil itu sewenang Amerika dan juga sewenang negara maju untuk mengancamnya. Jadi kalau seandainya rencana daripada orang-orang Yahudi agar dibenarkan juga dalam perundangan kita, laki-laki sesama laki-laki dengan lewatnya, perempuan sesama perempuan dengan lesbiannya, wal iyadu billah, maka dalam tempoh 50 tahun ke depan manusia akan lenyap daripada atas permukaan bumi. Kenapa? Sebab laki-laki tidak akan hamil, perempuan tidak akan hamil daripada sesama perempuan. Perempuan itu akan hamil kalau dengan laki-laki, laki-laki akan dapat keturunan kalau dengan perempuan. Sesama laki-laki, tongkat melawan tongkat, tidak akan mungkin ada yang hamil. Wal iyadu billah. Jadi kalau macam tuh
nih laki-laki sesama laki-laki 25, 30, 40 tahun ke depan meninggal. Perempuan tadi itu juga meninggal, kedua-duanya meninggal. 4 orang yang jadi mangsa semuanya mati. Mana zuriat mereka, mana keturunan mereka? Tidak akan ada zuriat dan juga tidak akan ada keturunan. Maka bukan suatu perkara yang aneh kalau ternyata dengan baginda melaknat sesiapa saja yang terbabit melakukan amalan kaum Lut wal iyadu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Sihakun nisa zinan bainahum. Hadis diriwayatkan sihak lesbian antara sesama perempuan itu adalah zina antara sesama mereka. Kazab berlaku pada beberapa tahun yang lalu. Tuduhan dengan lewat, tuduhannya dengan zina, tuduhannya dengan perbuatan-perbuatan keji. Wal iyadzubillah. Riwayat daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakilat ka ummuka ya Mu'adz, sakilat ka ummuk ya Mu'adz, celaka ibu kandung kamu, mampuh ibu kandung Anda. Sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Wahal yukabun nasu finnari, tidakkah manusia itu terjerumus Allah campakkan ke dalam lembah api neraka? Tidakkah Allah campakkan manusia ke dalam lembah api neraka? Ala manakhirihim, manakhir artinya lubang hidung, melainkan hasaidu alsinatihim, itu hasil daripada ucapan mereka. Ini dengan mulut yang berdusta, dengan mulut yang menuduh, dengan mulut yang mendakwa. Tidak ada daripada sekian daripada anggota tubuh kita yang paling mudah dalam berbuat maksiat daripada mata dan mulut. Atau berikutnya itu dengan telinga. Masya Allah tabarakallah, mencercanya dengan mulut, mencacinya dengan mulut, berdustanya dengan mulut, mengadu dombanya dengan mulut, mengkazabnya dengan mulut. Ini peranan daripada mulut. Mulut yang boleh membawa kita ke dalam surga dengan kalimat La ilaha illallah. Dan juga dengan ucapan mulut boleh memperangkap manusia menjadi murtad dengan perkataan dan juga dengan ucapannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-22, man yaqtata haqqam ri'in muslimin biyaminih, barang siapa merampas, mencerobohi, mengambil, merompak, merampok hak seorang muslim dengan sumpahnya, faqad aujaballahu lahu nar, Allah telah mewajibkan neraka ke atas dan Allah mengharamkan surga kepadanya. Dua yang Nabi kita janjikan di sini, merampas, merompak, mengambil hak negara, hak rakyat, hak pemerintah, haknya siapa sahaja. Jadi ada yang beralasan saat ketika merampas hak rakyat, katanya hak rakyat itu kalau seandainya ada di dekat-dekat tempat kediaman kita, tapi kalau yang terpencil jauh itu adalah haknya Allah Jalla wa'ala. Itu tidak perlu dipersoalkan. Jadi pulau, jual pulau itu haknya Allah. Dunianya Allah, airnya Allah, cahaya daripada Allah, langitnya Allah, bulannya Allah. Jadi apa problemnya kalau pada tudingan kita menjual yang punyanya Allah, sehingga sampai terdapat sejumlah sekian pulau yang dijual oleh pemerintahan yang berkuasa. Jadi jangankan dengan seumpama pulau yang digadaikan, seumpama pulau yang dirompak dan yang dirampas, dalam bahasa hadis kida shibren, ukuran 1 jengkal saja itu sudah mampu untuk memperangkap dengan kalungannya nanti sampai pada 7 lapis bumi pada hari pembalasan. Man yaqtata haqqam ri'in muslimin biyaminihi, barang siapa merampas, merompak hak seorang mukmin dengan sumpahnya, faqad aujaballahu lahu nara wa harrama alaihil jannah. Tidak masalah aji, bahasa sana bu aji, maklong, mati, matam, boleh juga matam. Ini saya perhatikan tanah matam ini dari hari ke hari semakin besar saja, nampak kelihatan semakin bertambah. Kan punya matam dulu 3 relung, sekarang sudah jadi 3,5. Sementara dengan aku dari hari ke hari semakin mengecut, semakin mengecil. Apa sebabnya? Oh, itu grafika bumi. Itu adalah perputaran bola dunia
yang menyebabkan hak awak mengecut, hak aku jadi melebar. Senang saja buat alasan nak merompak, nak mengambil tanah orang. Mana ada. Kalau saja itu mengecut, semuanya akan mengecut. Kalau itu melebar, semuanya akan melebar. Takkan dengan hak yang di sebelah situ saja yang bertambah. Pelik, dari hari ke hari asalnya 3 ekar, 3 relong, ternyata berubah menjadi kepada 2,5 ekar, menjadi 2 relong saja lagi. Sementara tanah yang sebelahnya semakin lebar juga semakin besar. Bagaimana boleh berlaku yang semacam itu? Itu berarti ada tangan yang curang, ada tangan yang khianat, yang merubah pacak atau juga dengan patuk tanah perbatasan yang ada di antara keduanya. Riwayat, waqala lahu rajulun, maka berkatalah seorang laki-laki, wa in kana syai'an yasiran, yang walaupun merampas, mengambil kepunyaan orang itu sedikit, yang walaupun yang dirompaknya itu perkara kecil, perkara yasir, Nabi kita bersabda, wa in qadiban min arakin, yang walaupun hanya dengan seuntai, sebatang daripada kayu ara. Pastikan, masa kita akan bagi harta pusaka, pastikan pada waktu dengan kita ada kongsian dengan seseorang pada waktu kita membeli tanah. Pastikan seketika ada hak kongsi kita dengan tetangga tentang kebun. Jadi jangan sampai dengan kita terambil. Kalau seandainya hak kita terambil sedikit, kita halalkan. Yang penting jangan sampai dengan kita mengambil haknya orang lain. Hadis yang berikutnya kita berhenti pada hadis yang ke-25. Qala yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istamanahu minkum ala amalin, sesiapa saja di antara daripada kalian yang kami tugaskan untuk melaksanakan satu amalan, jadi gubernur, jadi DO, jadi menteri, jadi bahasa sana jadi pejabat, maksudnya pegawai tinggi kerajaan, sesiapa saja yang kami lantik untuk melakukan sesuatu, sesiapa saja yang kami lantik untuk mendapatkan suatu amanah untuk mengatur urusan umat, qala pakata mana, kemudian dia merahasiakan kepada kami yang walaupun dengan seumpama makhit, dengan seumpama benang, pama paukahu, atau yang lebih besar daripada itu akan menjadi gholol, akan menjadi bebanan haram yang berat ke atasnya nanti pada hari kiamat. Nabi kita sebutkan dengan bahasa makhit, yang walaupun hanya dengan benang. Qala man ista'malnahu minkum, jadi jangan sampai nanti dengan mereka, kalau tidak kita bagi pelecen, kalau tidak ada riswahnya, kalau tidak ada sukukannya, maka dengan berkas kita itu tidak akan diselesaikan, urusan kita tidak akan selesai. Banyak, mungkin dengan IC-nya, mungkin dengan paspornya, mungkin dengan tiketnya, mungkin dengan tempatnya, mungkin dengan pemilihannya. Sesiapa saja yang menggeser hak seseorang daripada haknya, sesiapa saja yang merompak dan merampas hak kepunyaan orang lain, balasannya sebagaimana disebutkan di dalam hadis, akan Allah elakkan dia daripada surga dan akan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Qala man ista'malnahu minkum. Jadi dengan kita sebagai staf kerajaan, kita sudah digaji sejak beberapa tahun yang lalu, kita menjadi staf pekerja di sana. Per bulan kita 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, ikut jenjang gajinya masing-masing. Maka dengan kita, waktu kita itu sudah menjadi haknya kerajaan. Tak boleh kita gunakan kepada hal-hal yang tidak ada hubung kaitnya dengan kerja, yang tidak ada hubung kaitnya dengan jabatan. Dan ini sering berlaku. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kalau sewaktu-waktu sekejap sesaat saja insyaallah khair-khair saja. Tapi kalau sampai habis waktu, kadang-kadang ini dengan mereka yang beratur itu boleh selesai urusannya hari ini juga. Tapi karena kita sibuk dengan grup WhatsApp kita, sambil kita layan mereka sambil kita main handphone, yang sehingga terdapat 3 orang yang tidak selesai urusannya. Itu tidak amanah dengan pekerjaannya. Ada syubhat yang masuk ke dalam perutnya. Kenapa? Sebab dia tidak meluangkan waktu dalam 8 jam kerja, daripada pukul 8 sampai kepada pukul 4 petang. Daripada 8 jam kerja tadi itu waktu perusahaan, waktu milik perusahaan, miliknya jabatan, miliknya kementerian.
tak boleh kita menyalahgunakan kepada perkara-perkara yang lain daripada urusan jabatan. Seperti kita habiskan waktu untuk baca majalah, seperti kita habiskan waktu untuk kita santai bersimbang di kedai kopi, atau juga waktu kita makan di restoran-restoran. Kenapa? Sebab itu haknya rakyat. Ya imma dengan kita tidak melaksanakan tugas kita dengan baik, ya imma dengan seseorang tadi itu merahasiakan dan menyembunyikan sesuatu daripada hak negara. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, terperanjat kita mendengar ini remang-remang saja, remang-remang saja. Kita tak sebut nama dan tak sebut di mana, tapi informasi pada masa kami pergi ke Perlis, katanya salah seorang daripada ahli parti politik yang bersanding, yang bertanding pada 9 hari bulan yang akan datang, itu tarik dana daripada luar negara senilai tidak kurang daripada dalam 30 bilion. Makanya semuanya sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Semuanya akur. Kita pun pelik, rupa-rupanya bahasa duit je. Musuh jadi kawan, kawan jadi musuh. Yang tadinya musuh bebuyutan sampai ke kubur pun tetap kita bermusuh. Belum pergi kubur lagi sudah berteman. Masya Allah, tabarakallah. Tak payah pikir, tak payah tanya. 30 bilion. Dari mana dapat uang sebanyak itu? Itu pertanyaannya. Kalau dengan seseorang memerintah sampai ratusan tahun sekalipun, kalau gaji seseorang sebagai menteri misalnya, atau sebagai gubernur, kira-kira dalam 20 ke 30 ke 50-an ribu, kita boleh hitung bersama aja. Coba hitung dengan saya. Kalau gaji seorang gubernur ada tak ada kan? Tak sampai kan? Tak sampai. Perdana Menteri pun 25.000 saja gaji. Yang banyak duit itu korporat. Perdana Menteri gaji tak besar mana? Jadi kalau kita hitung gaji per bulan pada masa menjawabnya 100.000 sekalipun, setahun baru dapat 1 juta 1,2. 10 tahun baru dapat 120. Betul ya? 1,2 baru dapat 12 juta. 12 aja. 20 tahun baru dapat 24 juta. 30 tahun baru dapat 36 juta. Itu aja. Ini bukan lagi juta, bilion. Banyak sungguh. Yang di sini nih setakat lahir. Benang saja. Jadi macam mana kita boleh tegama, macam mana jiwa seorang mukmin boleh bersatu dengan kumpulan-kumpulan yang khianat dengan negaranya, atau juga dengan umat dan bangsa. Wal iyadzubillah. Makanya kena dahsyatnya yang namanya ghish, penipuan kepada rakyat, yang sehingga Nabi kita bersabda, dan itulah yang dinyatakan di dalam ayat, akan bersekongkol dan bersama nanti menerima adab dan siksaan Allah pada hari kiamat. Wal iyadzubillah. Hadis yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. La'anallahu sarika, tentang pencuri, yasriku baydata patangkati uyaduhu qala patuqta'u yaduhu wa yasrikul habla patuqta'u yaduh. Kita bersabda, Allah laknat seorang pencuri yang mencuri telur, disebabkan karena curi telur permulaannya daripada telur kepada ayam, daripada ayam kepada kambing, kepada lembu, kemudian selepasnya itu kepada elang yang besar, selepas lembu, mungkin nyuri pulau, mungkin nyuri pasir, mungkin nyuri lahan, atau dengan yang seumpamanya. Nabi kita bersabda, Allah laknat pencuri yang mencuri telur kemudian terpotong tangannya. Allah laknat dengan seseorang yang mencuri tali sehingga sampai terpotong tangannya. Ulama mengatakan maksud daripada itu secara bertahap. Jadi tidak berarti dengan mencuri tali langsung dipotong, atau tidak berarti dengan mencuri 1 butir telur, atau yang dimaksudkan dengan baibah di situ adalah tupi baja yang nilainya lebih daripada 1/4 dinar. La'anallahu sarika yasriqul baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Dua hadis yang terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza la'ana syai'an sa'idat al-la'natu ila sama.
Sesungguhnya dengan seseorang apabila melaknat sesuatu, maka dengan laknat itu akan naik ke langit. Sialan, awak ni haram Mekah, tak puas haram KL, tak puas haram Jakarta, tak puas juga haram Jeddah. Baru terasa nikmat kita menyumpahinya. Sialan loh, sialan kamu, berantakan rumah lo nanti. Kamu keterlaluan betul, sampai tak reti buat kerja. Hah, pekakah? Tak reti kah? Tak pahamkah? Itu kadang-kadang kata-kata semacam itu keluar daripada mulut seseorang. Ternyata yang membuat dia peka dengan agama, yang membuat dia peka dengan hukum hakam, yang dia membuat peka dengan ibadahnya, justru ucapan celaan cercaan yang semacam itu kepada orang lain. Pelik bin ajaib, macam mana sampai jadi bankrupt, macam mana sampai menderita, macam mana dengan bermacam-macam gangguan penyakit, penghujungnya stroke, penghujungnya gangguan, penghujungnya belum berusia 50-an tahun ternyata sudah terdapat komplikasi macam-macam penyakit yang ada pada tubuhnya. Sebab kamu pernah mengatakan sial kepada driver kamu pernah mengatakan sial kepada pembantumu. Kalau ucapan sial itu ternyata tidak layak untuk diucapkan kepadanya, kalau kata-kata itu tidak ada laluan untuk menuju orang yang kita sumpahin, tidak ada laluan untuk menuju kepada orang yang dicerca dan yang dicaci, ucapan itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya, sehingga stroke, sehingga waliyadzubillah accident, sehingga kecelakaan. Kenapa boleh berlaku yang semacam itu? Di luar daripada dugaan, jaringan bisnis yang pesat, jaringan yang ada di sana sini, keuntungan yang cukup lumayan banyak, macam mana boleh berakhir dalam sekilas mata memandang, hanya dalam hitungan detik saja sudah jadi bankrupt. Mungkin kau pernah katakan sial kepada teman atau kepada pembantumu, maka dengan kata-kata tadi itu Nabi kita bersabda, dia akan naik ke langit. Patughlaku abu-abu sama dunaha, maka pintu-pintu langit ditutup, tidak memperkenankan kalimat tadi itu naik atau masuk. Kemudian diturunkan ke permukaan bumi. Patughlaku abu-abuha, pada tu naik pintu langit ditutup, pada waktu turun pintu-pintu bumi pun juga ditutup. Summa ta'khudhu yaminan wa shimalan, kata-kata mampoh, kata-kata sialan, kata-kata yang seumpamanya pergi ke kanan dan ke kiri, ternyata tidak ada tempat untuk bergantung. Lam tajid masakan, tidak ada tempat untuk bergantung, tidak ada tempat untuk mendekat. Rajaat akan kembali kepada orang yang melaknatnya. Fa in kana lidzalika ahlan, akan kembali kepada orang yang dilaknatnya. Kalau orang yang dilaknatnya itu layak untuk dilaknat, untuk dikatakan bodoh, untuk dikatakan sial, untuk dikatakan haram Jeddah, selesai masalah. Kalau tidak, akan kembali kepada yang memperkatakan. Hati-hati, jangan disumpahin, jangan diucapkan kata-kata sumpah, kata-kata sial, gila, mampoh, mampus. Kalau setakat buat benda kecil aja, apa masalah? Lebih garam aja. Mungkin dengan pembantu kita di rumah, atau juga dengan anak kita, atau dengan sesiapa saja, tersalah dan tersilap. Siapapun kita juga pernah tersalah dan tersilap. Tapi jangan diucapkan kata-kata kotor semacam itu. Kita katakan sialan lo, mampu kamu, tak ada buat kerja kah? Akhirnya siapa yang mampus? Kembali kepada diri dia sendiri, waliyadzubillah. Itu kesimpulan makna hadis. Hadis yang terakhir tentang pemberontakan kepada pemerintah yang sah. Jadi nanti kalau seandainya hasilnya tak memuaskan hati, berjaga pada malam Khamis, yang memangka malam Khamis tak boleh tidur, khususnya pada masa pengiraan undi yang di Sarawak dan di Sabah. Jelek mata semuanya, yang depan TV, yang di telinganya radio. Sekarang tidak perlu TV dan radio, cukup dengan handphone saja. Sampai subuh suasana tegang. Bulan lagi, mendengar bulan saja sudah jadi gelap. Dacing, pada tutup dacing lagi sudah menjadi malam bulan purnamanya. Tegang. Yang kalau pada tuh pilihan raya sudah berlangsung,
pengiraan sudah selesai, diisytiharkan pemerintah yang akan memerintah di negara ini, siapapun yang memerintah, mustahilkah kalau apa yang kita targetkan, apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan itu ternyata boleh berlaku tanpa perantaraan kita? Bukan satu hal yang mustahil. Mungkin saja kita mendapatkan kejayaan bukan dengan perantaraan kita, justru dengan perantaraan orang lain. Nabi kita bersabda, sesungguhnya Allah membela agama ini birrajulil fajir. Allah membela agama ini dengan laki-laki yang fajir. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, saat ketika partai tadi itu memerintah di luar daripada dugaan kita yang kita rancangkan untuk bebas GST, yang kita rancangkan untuk bebas tol, ternyata bukan setakat itu saja pada itu yang dicalonkan, yang kita tidak memakan dan juga tidak mendukung. Memerintah naik berkuasa lebih daripada apa yang kita lakukan kalau seandainya kita memimpin. Misalnya seperti apa saja, alhamdulillah tidak ada yang namanya tol, tidak ada yang namanya GST, tidak ada yang namanya cukai pintu, tidak ada yang namanya income tax. Semuanya bebas income tax, bebas GST, bebas semua kewajiban-kewajiban, bahkan yang ada loan saki baki daripada pinjaman bank pun juga dibebaskan sama kerajaan. Mungkinkah? Mungkin saja. Dengan cerita ini sederhana. Pada masa pelantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, karena para sahabat Nabi daripada kaum Ansar dan juga daripada kaum Muhajirun sudah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, di mana dengan mereka bercadang untuk melantik pemimpin setelah Nabi kita wafat. Nabi kita belum dikuburkan lagi. Ternyata urusan pemerintahan itu mereka pikirkan untuk agar bagaimana suasana keadaan umat itu aman dan stabil. Maka pada waktu itu kata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, adrik hadhil ummah, coba dengan kita kejar dan juga kita susul mereka. Maka pada waktu Sayyidina Abu Bakar pergi dengan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dalam masa perjalanan mereka menuju Saqifah Bani Sa'idah, Sayyidina Umar konsep dalam kepala beliau reka ucapan, bahasa, penyampaian, kata aluan dan juga dengan kata pendahuluan yang akan disampaikan di khalayak orang ramai nanti. Aku konsep dalam kepalaku ucapan yang akan aku sampaikan pada masa ijtima, pada masa perhimpunan agung kami di sana nanti. Jadi kata beliau, fadail daripada Ansar, fadail daripada kaum Muhajirun, keutamaan dan kelebihan daripada dua kumpulan tadi itu sudah tersemat dan terkumpul dalam benak kepalaku. Tinggal aku sampaikan saja lagi. Ternyata setelah sampai ke Saqifah Bani Sa'idah, Sayyidina Abu Bakar tak bagi Sayyidina Umar untuk bercakap. Aku nak jadi MC, aku nak jadi moderator, katakan aku tak diberi peluang. Tak boleh, kamu senyap, aku yang bercakap. Apa kata Sayyidina Umar? Pada waktu Sayyidina Abu Bakar bercakap, dalam ucapan pertama beliau, ternyata semua yang terkumpul dalam kepala kota itu justru dengan beliau sampaikan, menyampaikannya dengan baik, bahkan lebih lengkap daripada apa yang aku cadangkan. Dan walaupun dengan aku sudah merancang di sepanjang jalan tadi itu, tapi ternyata aku tidak diberikan kebenaran. Justru dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dalam ucapan beliau merangkumi dengan bahasa yang lebih indah, merangkumi dengan bahasa yang lebih bagus dan berkesan dengan segala cadangan yang aku cadangkan untuk berucap. Mustahilkah berlaku yang semacam itu dalam percaturan politik? Tidak mustahil. Apa yang kita anakkan, Islam, syariat, hukum hakam, halal dan haram, itu akan dilaksanakan di negara kita. Siapa tahu nanti pada suatu ketika barisan naik lagi memerintah, tapi ternyata berhati bulan, cerah dan terang benderang, ternyata tanpa diminta oleh rakyat. Yang penting kita doakan. Tapi kalau kita kutuk mereka, terkutuk mereka, yang terkesan dengan kutukannya kita juga, siapapun yang memerintah, terus kita laknat. Hadis yang pertama jangan kita abaikan, jangan kita senyapkan. Hadis yang pertama, jangan mengutuk.
jangan melaknat. Kalau tidak, laknat itu boleh kembali kepada orang yang mengutuknya. Kesan buruk itu kepada rakyat sendiri. Saat ketika dengan kita mengutuk pemerintah atau pihak kerajaan yang berkuasa, Nabi kita bersabda, khairukum khairu awliyai, sebaik-baik pemimpinku man tuhibbunahum wa yuhibbunakum, kumpulan yang mencintai kalian dan mereka pun juga mencintai kamu. Sementara sejelek-jelek dan juga seburuk-buruk pemimpinku, Nabi kita bersabda, man tal'anunahu wa yal'anunakum, kumpulan yang kau kutuk dan yang kau laknat dan mereka pun juga melaknat rakyatnya sendiri. Wal iyadu billah. Qala bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-25, hadis yang terakhir. Man ahabba, Nabi kita bersabda, barang siapa ingin Allah singkirkan daripada api neraka, wa yadkhul al-jannata, dan masuk ke dalam surga, tersingkir daripada api neraka yang pertama dan masuk surga, balasan yang abadi. Faltatihi maniyatuh, hendaklah pada masa dia mati dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dan juga pada hari pembalasan. Wal ya'ti ilan nasi, hendaklah datang kepada orang ramai, berjumpa ke khalayak orang ramai, berjumpa dengan sesiapa saja yang nak dia jumpai. Alladzi yuhibbu ayyuta ilaihi, ya'ti ilan nas alladzi yuhibbu ayyuta ilaihi. Nabi kita bersabda, siapa saja yang ingin tersingkir daripada api neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga, hendaklah pada saat dia meninggal dunia dalam keadaan beriman dan percaya kepada hari pembalasan, dan hendaklah datang dia kepada orang-orang itu dengan keadaan yang diinginkan orang-orang datang kepadanya. Kita nakkan seperti apa? Nak lagu mana agar orang datang kepada kita? Keadaan yang seperti apa yang kita inginkan? Pada waktu dengan seseorang itu datang ke tempat kita, ke wilayah kita, ke daerah kita, tentu yang aman-aman saja. Yang kita inginkan kebaikannya, kemuliaannya, ketekunannya, keadilannya, kebijakannya, keramahannya, ketabahannya, kesabarannya. Hendaklah kita juga pada waktu bergaul dengan mereka pun juga kita layan mereka dengan cara yang sama. Ini satu nada dengan hadis, antuhibba li akhika ma tuhibbu li nafsik, kau cinta kepada saudara kamu seperti kau mencintai diri pribadi Anda sendiri. Ini gambaran tentang orang yang khianat dengan pemimpinnya. Wa man baya'a imaman, dan barang siapa membaiat seorang imam, fa'atahu sabqata yadihi, terus dia hulurkan tangan untuk menjabat tangan, untuk berjabatan tangan, untuk mentakid pembaiatannya. Fa'atahu sabqata yadihi wa samarata fuadi, dan juga dengan buah hatinya. Fal yuti'hu in istata'a, barang siapa melantik seorang pemimpin, memangkahnya, baik orang tadi itu naik karena dengan pangkahan kita atau juga dengan pemerintah dan pemimpin tadi itu naik karena dengan sokongan daripada orang ramai, Nabi kita bersabda, summa ja'a akharu, setelah dia membaiatnya, dia berikan tanda setia dengan berjabatan tangan, angkat dengan sumpah setianya, sehidup semati saya sekata. Kemudian selepas berlangsung pelantikan semacam itu, ja'a akharu, datang seseorang untuk merompak atau untuk merampas kedudukannya. Kemudian datang pemberontak untuk mengambil alih kuasa. Nabi kita bersabda, fadribu unukal akhar, pancong leher yang buat gara-gara. Fadribu unukal akhar, pancunglah lehernya itu. Kenapa? Sebab ini akan membuat hura-hura, akan membuat suasana jadi tidak tentram, akan membuat suasana jadi tidak aman, akan membuat suasana jadi tidak nyaman, tergugat suasana politiknya, tergugat suasana keamanannya di negara. Kalau pada itu ada kumpulan pemberontak dengan menggunakan senjata tajam atau dengan senjata api mengambil alih, ingin mengambil alih dan juga menumbangkan
pemerintahan yang berkuasa. Jadi kalau kita pahami daripada hadis ini, hatta dengan seumpama demonstrasi pun itu tidak terlalu digalakkan dalam Islam. Kenapa? Sebab jarang-jarang dia membawa kepada kebaikan. Akan berdampak negatif, akan ada kesan buruknya, kadang-kadang memancing kemarahan daripada pihak berkuasa, kadang-kadang membuat mereka bertindak secara lebih agresif, kadang-kadang image dan marwah kita orang ramai itu terjejaskan. Bagus tak? Pada beberapa waktu yang lalu ternyata dengan muka tuh guru, bapak-bapak profesor kena gas air mata, masuk dalam akhbar, tercemarkan harga diri mereka. Ya, memang mereka beralasan itu dalam rangka untuk mempertahankan kebenaran, itu betul, tapi itu membuat huru hara dalam waktu yang sama. Jadi kalau kita pahami daripada prinsip pelantikan Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, mana pada saat ketika itu Sayyidina Umar berpesan, kalau daripada 6 orang ashabi syura, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdurrahman, Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, Sayyidina Sa'ad, Sa'ad bin Zaid, Sa'ad bin Zaid. Jadi pada ashabi syura tadi itu Sayyidina Umar berpesan, kalau seandainya daripada yang 6 orang, 3 mencalonkan salah satunya, 3 yang lain mencalonkan yang lain, maka lantiklah yang dicalonkan oleh Abdullah bin Umar. Tapi dia tidak ada urusan dalam pencalonan. Siapa yang dia sokong, lantik dia. Tapi kalau seandainya daripada yang 6 tadi itu mencalonkan, 5 mencalonkan salah satu daripada mereka, sedangkan yang satu punya calon cadangan yang berbeda, pancung leher yang satu. Ini nampak kelihatan sadis, kejam. Enggak, demi untuk menjaga kestabilan politik. Kalau tidak, kita tidak pernah damai, tidak pernah nyaman. Bukan karena kita tidak tahu kebenaran itu dengan siapa, semuanya tahu, tapi kadang-kadang untuk kita menuntut hak yang boleh membawa dan menjerumuskan kita kepada keadaan yang lebih parah, membuat suasana keamanan jadi tidak terkawal. Kalau pada waktu negara kita tidak aman dan juga dengan politiknya tidak terkawal, akan masuk negara ketiga yang akan mengatur kita di dalam. Tuh, dengan seumpama di Irak, dengan seumpama di Saudi, dengan seumpama di Timur Tengah, pangkalan Amerika yang ada di sana situ. Kenapa? Atas alasan karena negara kalian tidak aman, karena kalian bergaduh antara sesama kalian. Ada saja alasan mereka. Ya akhirnya perekonomiannya jadi anjlok, dengan suasana keamanannya tidak ada. Wal iyadu billah. Jadi untuk pertemuan kita pada malam hari ini berakhir sampai sini. Ada soalan? Tidak ada? Ada. Qala in istata'a fa in jaa'a akharu yunasi'uhu fadribu unukal akhar. Maka aku pun mendekat kepadanya, faqultu lahu anshudukallah, apakah kau mendengar perkara tadi itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kata sahabat berkenaan, ahwa ila udunaihi wa qalbihi biyadaihi, dengan beliau ahwa menunjuk kepada kedua telinga dan mengisyaratkan kepada hati, didengar oleh kedua telingaku dan diingat oleh hati saya ucapan yang Nabi kita ucapkan. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ada sebarang soalan? Igo? Tak ada. Ada muslimat? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Besok sini kena ada benar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok kita khatamkan. Besok sampai malam. Tinggal
15 atau 17 buah hadis lagi.